hadis-hadisnya. Qala al-muallif hafizahullah, fadail Ramadan wa siyamihi wa qiyamihi. Keutamaan Ramadan dan puasa Ramadan dan qiyam atau salat tahajud pada bulan Ramadan. Al-hadithul awwal, fadlu Ramadan. Hadis yang pertama, fadilah Ramadan. An Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim, rawahu an-Nasa'i. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau dan ibunya. Kenapa saya mendoakan begini? Karena Abu Hurairah mengatakan pada waktu suatu malam dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah saya Abu Hurairah dan ibu saya dan siapapun yang memintakan ampunan untuk kami berdua. Karena itulah Al-Imam Ibnu Sirin, muridnya Abu Hurairah, sangat senang sekali mendoakan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya, dan itulah yang kita lakukan pada sore hari ini. Kita mendoakan Abu Hurairah dan ibunya supaya kita termasuk orang-orang yang didoakan ampunan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat tersebut sahih di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah memfardukan, mewajibkan atas kalian puasa padanya. Dibuka padanya pintu-pintu langit, dan dikunci padanya pintu-pintu jahim, dan dibelenggu padanya pembangkang-pembangkang dari kalangan syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki di dalam bulan Ramadan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan dalil apa yang biasa disebut oleh orang sebagai tarhib Ramadan, yaitu menyambut bulan Ramadan dengan menyampaikan suatu ceramah muqaddimah dari seorang imam masjid kepada para jamaahnya. Karena sabda Nabi ini, qala Rasulullah, ini Nabi menyabdakannya, ini adalah pada akhir bulan Sya'ban, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Jadi, sebelum masuk bulan Ramadan, pada akhir bulan Sya'ban, beliau mengatakan, qad adhallakum Ramadan. Ramadan telah datang kepada kalian. Ramadan telah masuk pada kalian, sehingga kita menyambutnya dengan mengetahui ilmunya dulu, bahwasanya Ramadan wajib padanya puasa, kemudian disunahkan padanya qiyam dan seterusnya, mengetahui fadilah-fadilahnya sehingga kita semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan padanya. Kata-kata atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, menunjukkan bahwa kita boleh menyebut Ramadan tanpa kata-kata bulan Ramadan. Karena itu pendapat Imam Mujahid yang melarang orang mengatakan Ramadan, mengharuskan orang mengatakan bulan Ramadan, itu adalah pendapat yang lemah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan atakum Ramadan. Beliau tidak mengatakan atakum syahru Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Yang dimaksud berkah itu adalah kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan berkah maksudnya kebaikan di dalamnya sangat banyak. Salah satu contohnya dilipat gandakannya pahala pada bulan Ramadan. Demikian juga dikabulkannya seseorang yang berpuasa, doanya orang yang berpuasa. Ini contoh-contoh kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Kata guru kami, Asy-Syaikh Walid Saifun Nasr, bahwasanya istilah bulan suci Ramadan ini bukan istilah yang syar'i. Dan itu kata beliau tidak tepat. Karena tidak ada bulan yang kotor, ya. Bulan suci atau kotor itu bukan karena bulannya, tetapi karena kitanya. Kalau kita melakukan maksiat, maka itu adalah kotor untuk diri kita. Sehingga lebih bagusnya kita tidak mengatakan bulan suci Ramadan, tetapi bulan berkah. Biasanya kan ada tulisan-tulisan ya, selamat datang bulan suci Ramadan. Nah, itu sebaiknya bagusnya diganti bulan berkah, karena itulah istilah yang syar'i, dan tentu saja istilah yang syar'i lebih utama daripada istilah buatan manusia.
dibuka padanya pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain disebutkan bukan pintu-pintu langit tetapi abwabul jannah, pintu-pintu jannah. Dua-duanya sahih. Sehingga pintu jannah dibuka, pintu langit juga dibuka. Pintu jannah kita tahu jumlahnya ada 8. Kalau pintu langit kita tidak mengerti ya, karena belum kita temukan dalil berapa pintu-pintu yang ada di langit. Yang jelas langit ada pintunya karena pada saat Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum naik ke langit pertama, malaikat Jibril terlebih dahulu minta dibukakan oleh penjaga langit. Setelah dibukakan baru naik. Demikian juga pintu langit kedua dan seterusnya, semuanya ada penjaga pintunya masing-masing. Mungkin orang bertanya, apa fungsinya pintu langit dibuka pada bulan Ramadan? Toh kita manusia di bumi tidak bisa naik ke langit. Nah, maka jawabnya adalah, kalau pintu langit dibuka, maka ini menunjukkan bahwa doa lebih mustajab. Kenapa? Karena doa kita naik ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u." Surah Fatir ayat 10. Hanya kepada Allah naik perkataan yang baik dan amal saleh itu mengangkatnya. Al-kalimut thayyib, perkataan yang baik, termasuk di dalamnya doa. Karena itu dibukanya pintu langit pada bulan Ramadan bukan sesuatu yang sia-sia. Memang kita tidak bisa naik ke langit, tetapi doa kita naik ke langit sehingga lebih mustajab pada bulan Ramadan. Demikian juga di sini dikunci pintu-pintu jahim. Apa fungsinya untuk kita? Toh kita juga belum masuk ke dalam akhirat sehingga tidak mengalami neraka. Maka jawabnya adalah bahwa dikuncinya pintu neraka, dibukanya pintu surga, ini ternyata ada efeknya untuk manusia yang ada di bumi, yaitu munculnya semangat dalam beramal kebaikan dan munculnya ketahanan diri untuk menahan diri dari perbuatan maksiat. Itu adalah efek dari dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Kemudian hadis ini mengatakan bahwa yang dibelenggu padanya adalah maradatus syayatin, setan-setan pembangkang. Berarti tidak semua setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajar kalau di bulan Ramadan masih ada perbuatan maksiat, karena memang tidak semua setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu setan yang tidak dibelenggu oleh Allah adalah setan qarin. Setan qarin yaitu yang ada pada setiap tubuh manusia. Manusia punya 2 qarin, qarin setan sama qarin malaikat. Nah, ini qarin jin, setan qarin ini tidak dibelenggu. Dengan dalil ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf, kemudian Rasulullah bersama istrinya Safiyah, kemudian ada 2 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beliau berdua dengan seorang wanita pada waktu gelap gulita, maka 2 sahabat ini langsung kemudian segera pergi meninggalkan tempat. Maka Rasulullah mengatakan, pelan-pelan, tidak usah cepat-cepat pergi dari tempat ini. Ini bukan siapa-siapa, ini adalah istri saya sendiri, Safiyah. Maka 2 sahabat tadi kaget. Keduanya mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah. Artinya tidak mungkin kita suudzon kepada engkau bersama wanita yang bukan mahram dengan engkau. Maka Rasulullah menjawab, ya, tetapi saya tidak senang, ya, saya ingin bahwasanya, saya khawatir bahwasanya setan itu memasukkan dalam hati kalian suudzon kepada saya. Nah, maka perkataan ini menunjukkan bahwasanya setan qarin itu masih bersama setiap manusia meskipun pada bulan Ramadan tidak dibelenggu. Demikian dijelaskan oleh guru kami Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Kemudian yang dimaksud adalah Lailatun, ini adalah malam Lailatul Qadar dan nanti akan ada pembahasannya. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah 83 tahun lebih. Maka fadilah Lailatul Qadar ini perlu kita cari karena usia kita sangat pendek, tidak seperti usia umat-umat terdahulu. Mereka di antara mereka ada yang usianya hampir 1000 tahun ya. Sementara kita rata-rata usianya 60-70 tahun, maka kita diberi Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan al-haditsus tsani, awwalul lailah, malam yang pertama dari Ramadan. An Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," apabila datang awal malam dari bulan Ramadan, suffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu, wa maradatul jin, demikian juga pembangkang-pembangkang dari kalangan jin. Wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka.
falam yuftah minha babun, lalu tidak dibuka darinya satupun pintu. Dan sebagaimana kita ketahui, pintu neraka ada 7 pintu, ya, sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laha sab'atu abwabin, bagi jahanam ada 7 pintu, likulli babin minhum juz'un maqsum. Ini surah Al-Hijr ayat 44. Kemudian beliau mengatakan wa futtihat abwabul jannah, dan dibukalah pintu-pintu jannah. Dan sebagaimana kita ketahui ada 8 pintu jannah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih tentang doa wudu, bahwasanya seseorang kalau berwudu kemudian mengucapkan doa, maka asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya itu, maka dibukalah pintu-pintu jannah yang 8 dan dia bisa masuk dari manapun pintu itu yang dia inginkan. Tapi sayangnya kita masih hidup sehingga tidak bisa masuk. Kita kalau mau masuk harus mengalami mati terlebih dahulu. Falam yughlaq minha babun, lalu tidak dikunci darinya satupun pintu. Wa yunadi munadin, dan ada seorang penyeru yang menyeru. Penyeru ini yang zahir adalah malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan hal ini. Apa seruannya? Ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan, datanglah atau majulah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari keburukan, tahanlah atau berhentilah, ya, jangan berbuat maksiat. Walillahi utaqa, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dimerdekakan minan nar, dari api neraka, maksudnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Wa dzalika kulla lailah, di sini tertulis kullu diganti aja, ya. Wa dzalika, dan hal itu adalah kulla lailatin, terjadi setiap malam. Jadi setiap malam pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya yang dipilih olehnya sehingga dibebaskan dari api neraka. Demikian juga setiap malam pada bulan Ramadan ada seorang malaikat yang menyerukan ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Demikian juga fadilah-fadilah yang lain pada yang disebutkan pada hadis ini semuanya terjadi setiap hari pada bulan Ramadan. Dalam hadis ini ada sedikit perbedaan dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya dikatakan tuftahu dan tughlaqu. Sementara pada hadis setelahnya disebutkan futtihat pakai tasydid, ghulliqat pakai tasydid. Apa bedanya antara fataha dengan fattaha? Kalau tuftah itu artinya dibuka saja, tughlaq dikunci saja. Tapi kalau tufattah pakai tasydid itu artinya dibuka-buka, jadi dibuka berkali-kali. Demikian juga tughallaq, itu dikunci-kunci, yaitu tidak hanya dikunci satu kali tapi dikunci terus-menerus. Itu dari sisi bahasa terjemahannya berbeda antara yang dibarengi dengan tasydid dengan yang tidak dibarengi